pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pukul 8.30. Pesan tiga siapa ya? Oh, Mas Syariar ya. Silakan Mas Syariar, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Mas Syariar. Iya Pak. Mari teman-teman di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Hari ini hadir semua enggak ya? Pak Guru mau teknis nih. Mas Syariar datang ya? Datang Pak. Ya, kemudian Bu Liana. Hadir, Pak. Oh iya. Kemudian Mbak Izatin. Hadir, Pak. Mbak Dia. Iya, Pak, hadir. Mbak Irma. Hadir, Pak. Mbak Dewi Ainun. Oh iya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Tadi pagi siapa yang berangkat ke sekolah itu datangnya bareng-bareng siapa? Ayo, cari. Ya siapa tadi? Saya datang sendiri, Pak, naik sepeda. Kok sendiri? Lebih baik kan berangkat bersama teman-teman, saling mengingatkan jika ada teman itu baru sakit atau gimana itu mengingatkan. Oh hari ini harus masuk atau temannya tahun kesiangan harus diingatkan gitu ya. Iya Pak. Ya. Oke, karena ini dalam masa pandemi, anak-anak jangan lupa menjaga 5M. 5M itu apa saja? Siapa yang bisa? Satu apa? Iya, Pak. Menjaga kesehatan kita agar terhindar dari penyakit. Ya, sebelum kita memulai, nah untuk kita ya, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila agar kita dapat kita nyanyi langsung Garuda Pancasila bareng-bareng setelah mikrofonnya. Nah, ini kan kelas 2. Di sini nanti Pak Guru akan menerangkan mengenai tema 7. Tema 7 tentang kebersamaan. Tema 2 mengenai kebersamaan di sekolah. Dan nanti kita di sini pembelajaran kedua ya. Nah, Ya Pak. Nah, pada pembelajaran 2 ini misalkan K13 sudah terintegrasi muatan level bahasa Indonesia dan muatan pelajaran PKN. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN itu menjadi satu dalam suatu pembelajaran di tematik. Ya, materi pembelajaran hari ini mencari informasi pada teks domain tabel, kemudian membuat kalimat tulis-tulis, kemudian menganalisis keberagaman teman yang ada di sekolah. Nah, tujuannya hampir sama tadi dengan apa yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah
kita menyanyikan lagu anak-anak. Semangat, Semangat. Pak Guru. Terima kasih anak-anak. Oke, adakah kalian yang masih ingat tentang pembelajaran yang lalu, yang kemarin? Ada masih ingat? Lupa, Pak. Lupa? Iya. Kenapa lupa? Baru kemarin dibelajarkan, kenapa pernah lupa? Ya kemarin kita sudah belajar mengenai hidup rukun yang ada di keluarga, kemudian kita sudah belajar mengenai cara penulisan kalimat menggunakan huruf kan? Oke. Mari kita perhatikan, amati coba. Nanti perhatikan video berikut ini ya. Nanti kalian bisa mencari informasi dalam video tersebut. Halo teman-teman, hari ini kita akan menggunakan sebuah dongeng mengenai cepelai dan bebek. Judulnya Bebek Lalu Hidup Rukun. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok bebek. Sangat rukun. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Suatu hari, suara bebek yang sangat berisik menarik perhatian seekor cepelai. Hai para bebek, mengapa kalian sangat berisik? Apakah kalian sedang bertengkar? Oh tidak, kami memang sangat berisik karena kami sangat bahagia. Walaupun kami berisik, kami tidak pernah sekalipun bertengkar. Hari berikutnya, cepelai kembali melihat sekelompok bebek itu. Dia sangat kagum karena kawanan bebek tetap hidup rukun. Hari-hari pun berlalu. Semakin lama, cepelai kehilangan rasa kagumnya terhadap kawanan bebek. Rasa kagum itu digantikan dengan rasa iri. Maka muncullah niat jahat dalam hati cepelai. Cepelai mulai menghasut para bebek yang sedang jauh dari kawanannya. Hai bebek kecil, tidak tahukah kamu kalau pemimpinmu itu selalu menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada kawanannya? Anak-anak, dari tayangan video tersebut, apa kalian sudah memperhatikannya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Dari tayangan video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Apa ya? Ayo. Mbak Irma apa? Itu tadi ada bebek, Pak, yang berenang. Terus. Lagi. Berenang di kali, Pak. Ya, ada bebek berenang di kali. Kemudian ada hewan apa lagi selain bebek? Ada terpelai apa? Ada temennya bebeknya, Pak. Apa Mas Adrian tadi? Ada terpelai, Pak. Ada mentok. Apa Pak bunyinya? Guru, Pak Guru. Cerpelai itu apa, Pak Guru? Oh iya, terpelai itu adalah seperti
Main kecamatan. Dan tahu pernah lihat musang kan? Musang, oh mus. Ya, musang. Ya, nah ini tadi ya. Pada tayangan video tadi, silakan anak-anak itu mengerjakan pada lembar kerja statistik ya. Di sini Pak Guru nanti akan membagikan setiap siswa itu mendapatkan satu dari tayangan tersebut. Siswa menuliskan tokoh siapa saja tadi, kemudian sifatnya tadi apa, itu ya. Kerjakan selama 10 menit. Kerjakan dimulai. Itu sudah anak? Sudah, Pak. Iya, mengerjakannya cepat sekali, pintar anak-anak. Nah, tokoh pertama tadi ada siapa? Siapa yang mau menjawab? Ini absen berapa ya? 6 siapa ya? Kira-kira kayaknya Bu Liana itu. Mbak Liana? Ya Mbak Liana? Iya siap Pak Guru. Ya. Gimana Pak? Tokohnya tadi siapa katanya video tadi? Ada jawaban. Bebek. Sifatnya selalu rukun Pak. Ya. Iya benar, kalau rukun. Tokoh yang kedua siapa? Cepelai. Cepelai. Sifatnya gimana tadi? Nakal Pak, jahat. Nakal. Nakal. Siapa yang di sini suka nakal? Ya, sifatnya jahat. Ya, pintar sekali anak-anak Pak Guru pada pagi hari ini. Kelas 2 itu emang hebat. Sekali melihat tayangan video, anak-anak sudah bisa menuliskan tokoh-tokoh siapa saja yang ada dalam tayangan video Fabel tadi, dan bisa menentukan sifat-sifat yang ada pada tokoh tersebut. Di kelas. Nah, ini sudah, Pak. Nih, Pak. Ini anak-anak, kelihatan? Sudah Pak. Ya, nanti anak-anak membuat tabel, kemudian menuliskan nama. Anak 1, Mas Jariar, 2, Mbak Liana, 3, Mbak Irma, Mbak Dewi Ainun, Mbak Yuliana, kemudian olahraga kesukaannya apa saja ditulis. Pak, kalau nanti apa namanya kesukaannya lebih dari 1, bisa Pak? Bisa ditulis lagi. Nah, katakanlah bola, main voli, atau itu bersepeda, bisa ya? Dan kemudian makanan kesukaan, ternyata Mas Rina suka makan bakso, kemudian telur, kemudian singkong, gitu ya? Iya, Pak Guru. Iya Guru, siap laksanakan. Coklat Pak, boleh nggak coklat Pak? Coklat. Iya. Coklat. Mie ayam boleh, Pak? Kalau banyak-banyak nanti giginya sakit Pak. Giginya sakit. Ya kalau habis makan itu gosok gigi dulu. Supaya makanan seperti dan jangan kenyang-kenyang ya, nanti ada protein sakitnya. Ya. Iya. Oke. Anak-anak, tadi kan kalian sudah menuliskan baca si kegemaran itu. Kegemaran itu apa anak-anak? Kegemaran itu adalah suatu hobi atau kesukaan, Pak. Mengapa kita memiliki keragaman yang berbeda?
karena anak dengan satu dengan yang lain itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Begitu anak-anak. Kemudian yang ketiga, apa manfaat menghargai perbedaan antar teman? Tadi kan ada yang suka makan coklat, ada yang suka makan mie ayam, kita harus menghargainya. Karena dia suka makan coklat, karena dia suka makan mie ayam. Kita tidak boleh seperti begitu ya, anak-anak. Ya, Pak. Nah, coba perhatian berikut ini. Ini ada Mas Syariah dan Juliana. Dia mempunyai Mas Syariah mempunyai kegemaran sepak bola. Kemudian pada Juliana suka main voli, pada olahraga. Mereka ingin mana yang duluan. Gimana cara menyelesaikannya anak-anak? Siapa yang bisa? Oh, itu Mas Syahrial dulu, Pak, karena lari. Lari. Iya. Nah itu Mbak Liana sudah melompat itu. Wah, Melompat, iya melompat. luar begitu. Iya melompat tinggi, tapi bolanya cepetan lari, Pak. Kalau ditendang-tendang cepet banter, Pak, itu, Pak. Nyampainya, Pak. Oh iya. Berarti kalau olahraga duluan, siapa yang duluan? Mas Syariah atau Liana? Berarti Saya. Mas Syariah dulu ya? Mas Syahrial, Pak, karena lari, Pak. Kalau Juliana saya, ngalah dulu, Pak. iya, saya ngalah dulu. Oh iya. Iya. Harusnya nanti kita akan namanya voting itu mencari keputusan itu bersama-sama dengan teman-teman mencari sesuatu banyak mau main bola dulu atau bermain voli terlebih dahulu begitu ya, biar adil ya, dan menghargai perbedaan antara kesukaan teman satu dan teman yang lain ya. Ya, Pak. Saya sudah dijemput, Pak. Pada belajar hari ini kita banyak tadi menghargai perbedaan, menulis kalimat, terus kemudian mencari sifat atau tokoh dalam teks ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya. Ini ada soal evaluasi, nanti kalian kerjakan secara kelompok, membaca teks, kemudian kalian mengerjakan bareng-bareng aja ya. Ya, Pak. Dan ini juga. Nah, di sini ada tugas atau PR. Nanti anak-anak bekerjasamalah dengan orang tuamu untuk mencari kegemaran apa saja yang ada dalam keluargamu. Tabelnya kelihatan kan anak-anak? Kelihatan, Pak. Iya. Nanti Pak Guru kan kirimkan lewat WA saja ya, biar cepat. Pak Guru kan punya grup WA anak-anak. Kedua, oke. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah belajar mengenai mencari sifat dan tokoh dalam teks, dan kemudian kita juga bisa membuat kalimat itu rukun, dan kita juga bisa menghargai perbedaan kesukaan teman. Gitu ya anak-anak. Ya, Pak. Semangat nggak? Semangat, Pak. Iya. Semangat sekali. Sampai apa tadi? Iya, tentang kegemaran ya. Ya. Yang itu apa anak-anak? Oh iya, contohnya tadi mencari tokoh dan sifat pada teks. Itu namanya ketelitian. Ketelitian apa? Dalam membaca itu tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja akan tetapi teliti dan nanti bermakna dan bisa mencari anak-anak dan besok belajar untuk hidup rukun yang ada di masyarakat ya anak-anak. Semangat belajar dan mengerjakan PR-nya ya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama agar
materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari sampai sore, siang hari ini dapat bermanfaat kemudian hari. Ya, Amin. Mas Syahriar, silahkan dipimpin doanya. Oh iya Pak. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Luar biasa. Silakan. Kalau masukan dari saya sedikit untuk Mas Yahya. Tadi di bagian pendahuluannya untuk mengaitkannya apersepsinya itu menurut saya kurang terasa gitu. Kalau dari saya mungkin bisa ganti dengan yang lain. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Adakah dari teman-teman yang lain memberikan masukannya? Saya terima dengan lapang dada. Saya Mas Yahya. Nggih. Sedikit ya, peer teaching-nya Mas Yahya sudah bagus, sudah interaktif dengan peserta didik, tapi tadi ada beberapa kata yang Mas Yahya tadi komunikasi dengan peserta didiknya masih menggunakan kata belum baku. Nggih. Tadi sepertinya enggak begitu. Ya. Terus itu penulisan di papan tulis, Mas, kebetulan itu belum dihapus. Penulisan PR itu R-nya kok, nggih. Jadi perlu diperhatikan penulisannya nanti. Kalau setahu saya PR itu kalau kapital ya P kapital, R kapital begitu. Nah tadi Mas Yahya R-nya kecil. Udah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka. Gimana teman-teman? Masih ada? Atau sudah cukup? Nanti guru pamong atau Bapak dosen nantinya? Oke, untuk teman-teman mahasiswa sudah semua, masih ada yang mau memberikan masukan boten? Sudah? Ya, Sudah, kalau gitu, Mas Syahriar dengar suara saya enggak? Ya, Oke. terdengar, Bu. Oke. Masukan dari saya untuk Mas Yahya, tadi sempat di awal-awal sampai pertengahan itu saya kurang jelas mendengar suara Mas Yahya. Mungkin karena jarak laptop dengan Mas Yahya berdiri itu terlalu jauh. Jadi suaranya kurang terdengar jelas di saya. Kemudian benar yang dikatakan Mas Syahriar, ketika apersepsi kurang kurang klik, kurang mengena ke lanjutannya seperti itu. Besok bisa diperbaiki lagi. Untuk mengajar sudah bagus. Kemudian dikurangi dalam penggunaan kata tidak bagus seperti masukan dari Mbak Diah tadi. Anak-anak usahakan kita menggunakan kata baku. Kemudian seperti kemarin, ini Mas Yahya alhamdulillah sudah tidak ada pemenggalan kata. Jadi kata bakunya aja, nanti kata tidak bakunya diubah menjadi kata baku. Kemudian kalau media pembelajaran yang digunakan sudah bagus. Mas, ini tadi pakai metode apa, Mas? Saya menggunakan metode PBL, Bu. Oh iya, oke. Berarti tadi ketika pembelajaran di kegiatan inti sudah include nggih PBL-nya? Sampun Bu, dari tingkat 1 Nggih. sampai tingkat 5 sudah terinput semua. Oh nggih. Mungkin lain kali disemangati lagi aja. Ketika anak-anak diam atau bagaimana, diajak bernyanyi atau tepuk sebentar saja biar fokusnya kembali ke pembelajaran, ke guru, sehingga pembelajaran lebih ramai lagi, lebih menyenangkan lagi. Seperti itu Pak Karno, masukan dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Karno. Oke, jadi Pak Mas Yahya ya tadi ya.
itu kalau pembelajaran beneran ini dilakukan, itu kan tidak kelihatan ya pada waktu di papan, ditempel, ya. Itu tidak kelihatan. Caranya gimana ini ya supaya anak-anak lebih ngerti bahwa Pak Guru itu jadi nempel opo kayak raketo itu. Di sini kan kecil sekali itu, karena kan harus berdiri ya. Sebenarnya bisa berdiri, bisa duduk, bisa mendatangi kalau memberikan ribet gitu ya. Hanya saja kameranya kan diam. Yang baik itu kameranya mengikuti. Wah ini itu harus kerjasama dengan orang lain untuk bisa mengikuti. Nah, perlu CCTV. Nah, perlu CCTV, jadi semua kelas itu kelihatan. Tapi oleh karena ini online ya kelihatan yang di sini aja ya, yang di sini. Oke, yang kedua, siapa yang mengoperasikan penggunaan aplikasi pada waktu pembelajaran? Kalau di sini kan hanya guru ya. Jadi yang ngeklik guru, tapi jawabannya dari siswa. Coba Mbak Izzatin apa jawabannya? Baru guru yang ngeklik gitu kan. Jadi sehingga ini sebenarnya adalah teacher centered sebenarnya. Karena semuanya guru yang mengerjakan. Guru yang memberikan soal, guru yang menjawabnya gitu kan. Walaupun kita harus tanya kepada siswa. Ini usahakan gimana caranya agar siswa juga bisa berbuat di situ. Tapi kebanyakan kalau sudah Vicon ini memang bocah-bocah ya turu karo wis sak-sake lah gitu. Artinya tidak mengerjakan apa-apa, alasannya pakai HP. Lalu tidak mungkin dia menjawab aplikasi itu oleh siswa. Tidak mungkin. Jadi yang baik memang kayak begini itu kurang begitu efektif sebenarnya. Tapi perlu ada rangsangan-rangsangan bahan. Ini bahannya tadi sudah digital apa belum? Hanya menggunakan video pembelajaran, Pak. Nah, terus evaluasinya pakai aplikasi enggak? Saya pakai Google Drive, Pak, tadi. Ya. Jadi sekarang zamannya sudah zaman gile itu semuanya by HP, teknologi. Kalau bisa bahannya juga yang Anda susun sebagai bahan ajar digital, LKPD-nya LKPD interaktif, medianya media juga multimedia, gitu kan. Ada video, ada apa itu, ada kata-katanya, ada suaranya, ada gambarnya, itu multimedia. Lalu evaluasinya kalau bisa juga aplikasi. Zamannya sekarang sudah begitu, kita tidak bisa menolak. Jangan seperti guru yang sekarang. Guru yang sekarang itu akan nunggu pensiun saja karena sudah tidak bisa mengikuti aplikasi, tidak bisa mengikuti teknologi, perkembangan teknologi, tidak menggunakan Kahoot, tidak menggunakan Quizzes, tidak gitu. Padahal ini kesempatan banget pada waktu online, guru-guru harus sudah, dan siswa itu sudah pinter-pinter ini. Tanya aja Bu Jessica itu, siswa itu, ini cucu saya 6 tahun, wah itu kalau sudah mau di Zoom, mau notifikasi apa itu mau grup video call, kemudian istilah-istilah di dalam komputer bisa semua itu, bisa semua. Ya, bahkan lihat sepak bola itu dia mengatakan itu si Iwan tidak boleh ikut, Kong, kenapa? Didiskualifikasi. Ditanya diskualifikasi, ya pokoknya nggak boleh ikut itu. Hati-hati, murid-murid kita itu pinter-pinter sekarang. Hanya saja memang kita harus bisa membumi, jadi jangan menggunakan, silakan anak-anak dianalisis, ya, jangan gitu ya. Itu kata-kata akademis itu kalimat apa itu, istilah-istilah kuliah. Ya. Anak-anak jangan disuruh menganalisis. Coba deskripsikan, itu sudah sulit itu. Kalau istilah-istilah kuliah memang seperti itu. Isinya siswa itu yang menyebutkan, membedakan, gitu kan, menyusun kembali, urutkan, begitu ya. Itu jelas bisa. Tapi kalau mengevaluasi itu saja sudah kata-kata akademis. Gitu ya. Baik, silakan yang kedua langsung aja. Itu saja secara umum.